Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Asma Nadia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak, sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Iya, pertama saya senang berjumpa dengan penulis beken seperti Mbak Asma. Yang kedua, mewakili teman-teman di seluruh Indonesia. Ya, kalau menyampaikan salam secara langsung nanti ramai room ini. Baik, Mbak Asma, saya tidak kenal dekat, tapi saya mencoba mendekat supaya saya kenal begitu. Mbak Asma Nadia ini merupakan seseorang public figure di dalam jagat penulisan. Beliau juga selain menulis juga ahli di public speaker, dikenal sebagai traveler, tepatnya Jilbab Traveler. Sudah lebih dari 70 negara beliau singgahi. Kalau saya belum satu pun, Mbak. Ya baru mimpi, tapi tidak apa-apa. Dan dengan imajinasi mimpi itu kita akan menemukan ide, karena imajinasi itu tanpa batas, tanpa sekat bisa kita tembus begitu ya. Saya bisa ke Amerika lewat mimpi begitu. Baik, Mbak Asma Nadia, kurang bijak kalau terlalu panjang. Untuk sesi berikutnya kurang lebih 30 menit ke depan saya berikan waktu ke Mbak Asma Nadia untuk memaparkan bagaimana trik kiat menulis yang menarik pembaca, karena tulisan yang menarik menurut kita belum tentu juga menarik bagi pembaca. Bagaimana komunikasi itu terbangun antara si penulis dan pembaca, bagaimana tulisan kita mampu mengedukasi masyarakat, saya kira ahlinya adalah Mbak Asma Nadia. Silakan Mbak Asma Nadia, dan jangan lupa sekali lagi Bapak Ibu yang menonton acara ini, saksikan di media sosial Rumah Belajar Kemendikbud dan juga Instagram belajar.kemdikbud, dan jangan lupa siapkan juga pertanyaan, akses juga Facebook Rumah Belajar Kemdikbud, dan tentu nanti ada 3 pertanyaan terbaik akan mendapatkan hadiah menarik tentunya. Silakan Mbak Asma Nadia untuk mengawali paparannya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam sejahtera untuk semua. Terima kasih atas ruang yang diberikan untuk Asma. Terima kasih telah bergabung. Dan kali ini saya diberikan untuk panitia saya mohon juga untuk bersiap-siap dengan slide-nya. Saya diberikan amanah untuk membahas seputar kiat menyusun penulisan menarik. Nah, karena ini umum ya, namun sebagai penulis, saya menulis buku non-fiksi, saya menulis buku fiksi. Setiap hari Sabtu saya menulis resonansi, rubrik resonansi di Republika, dan sekarang sudah tahun ke-10 saya kira saya menulis resonansi di Republika. Namun karena masyarakat lebih mengenal Asma sebagai novelis, sebagai penulis fiksi, bahasan kali ini mungkin saya lebih banyak fokus ke fiksi. Karena saya juga percaya bahwa jika teman-teman mampu menulis fiksi sederhananya cerpen, insya Allah rekan-rekan sekalian akan mampu menulis nyaris apapun. Ya, bisa menulis non-fiksi, ya bisa menulis yang berbagai buku ya, bahkan yang pengen nulis buku masak juga insya Allah bisa ya. Oke, kita mulai di slide-nya. Ya, kiat menyusun penulisan menarik ya. Bismillah, lanjut Mas. Ini saya main Mas aja, ini Mas apa Mbak nih? Slide-nya next. Iya, ini sosial media Asma, mengingat waktu kita terbatas ya, silakan saya mudah sekali disapa di Twitter, ya khususnya di Twitter Asma Nadia, kemudian di Instagram Asma Nadia, di komen saya pasti baca semua komen, kalau DM mungkin tidak semuanya terpantau, kemudian di Facebook, di fanpage asmanadia.penulis, lalu ada di YouTube Asma Nadia, dan beberapa waktu ini Alhamdulillah sudah mulai rutin sharing, berbagi terkait vlog kepenulisan di YouTube channel Asma Nadia. Jadi hal-hal yang misalnya tidak terbahas di sini, seperti writer's block itu terbaru, vlog menulis di YouTube Asma Nadia itu writer's block, kemudian kiat menembus penerbit, bagaimana agar tidak kehabisan ide dan lain-lain, teman-teman bisa meluncur nantinya ke YouTube channel Asma Nadia. Ya, next. Saya hadirkan di sini, mudah-mudahan tidak sedikit hanya sedikit mengulang Mas Tukijo. Jadi di keluarga kami ya tidak hanya Asma yang menulis sebetulnya, suami dulunya jurnalis, sempat menjadi wartawan di surat kabar asing, kemudian di radio asing, Radio Nos Belanda, kemudian sempat bekerja di TV Jepang, NHK TV, dan dari pengalaman jurnalistiknya beliau juga menulis beberapa buku, antara lain ada Tuhan Kenapa Kau Memberiku Wajah Ini, dan menyusun Asma belum punya
belum berkesempatan untuk menulis buku kepenulisan, tapi beliau yang selalu mendampingi Asma setiap kali workshop kepenulisan, setiap kali ada bengkel-bengkel pelatihan, kemudian menyusun intisari workshop Asma Nadia dalam buku 101 Dosa Penulis Pemula. Ya, belum nulis udah punya 101 dosa. Kemudian alhamdulillah anak-anak juga menulis ya. Putri Salsa sudah menulis 13 buku. Buku ke-13-nya atau ke-14-nya belum lama sebelum corona merebak kami launching sekeluarga penulis itu di IBF ya, di panggung utama, dan Salsa waktu itu meluncurkan buku Fallen for You ya, buku remaja. Dan anak kedua saya Adam Putra Firdaus juga pada kesempatan yang sama meluncurkan buku Anak Penangkap Hantu. Oke, jadi saya kira budaya literasi kalau nanti Bapak Ibu ya, rekan-rekan suka menulis ya, tidak ada salahnya, baik sekali ditularkan kegemaran terhadap buku ya, kegemaran terhadap kegiatan menulis ya kepada pasangan, kemudian kepada anak-anak kita. Next, lanjut. Ya, ini next aja, lanjut aja. Jadi saya alhamdulillah Allah mudahkan sudah menulis 60 buku. Lanjut saja, dari menulis itu tadi Mas Tukijo sudah menyampaikan juga ya, alhamdulillah Allah berikan kesempatan untuk mengikuti berbagai program Writers in Residence ya, antara lain di Iowa International Writing Workshop Program, International Writing Program, kemudian ada di Korea, kemudian di Swiss, dan di beberapa kesempatan lain. Saya punya mimpi 1000 perpustakaan duafa. Kenapa ini saya tampilkan? Mudah-mudahan yang punya buku banyak ya bisa berbagi juga. Atau mungkin yang di daerahnya jauh dari perpustakaan ya, bisa mencari rumah baca Asma Nadia di daerahnya. Saat ini ada 278 saya kira di berbagai kota di tanah air. Next lagi, lanjut. Iya. Langsung saja ya, dari proses perjalanan 60 buku, alhamdulillah 10 buku sudah difilmkan. Film pertama itu, adaptasi pertama adalah sebuah cerpen. Jadi buku pertama dan kedua itu berawal dari sebuah cerpen, Ma Ingin Naik Haji maupun Rumah Tanpa Jendela. Jadi Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, peluang untuk menulis fiksi, kemudian diadaptasi, diterjemahkan ke film ya, selain ke bahasa lain, itu luar biasa besar ya, baik cerpen maupun novel. Ma Ingin Naik Haji dari cerita pendek, Rumah Tanpa Jendela dari cerita pendek, kemudian Cinta Laki-Laki Biasa juga dari cerita pendek, yang lainnya dari novel. Mohon doanya, mudah-mudahan Surga Yang Tak Dirindukan 3, ini film yang baik buku maupun filmnya kabarnya sering memberikan efek bawang bombay ya, ikut nangis terseduh-seduh. Insya Allah Surga Yang Tak Dirindukan 3 sedang disiapkan, mohon doanya. Lanjut. Ya, dari peluang lain bagi fiksi adalah diadaptasi ke sinetron ya, dan sejauh ini alhamdulillah dari 60 buku Asma Nadia sudah 6 yang diangkat ke layar televisi, antara lain Seorang Istri, kemudian Sakinah Bersamamu, ada beberapa yang saya kebetulan tidak ada posternya ya, tapi yang sedang tayang saat ini di SCTV setiap malam pukul 21.50 itu Istri Kedua. Lanjut lagi. Iya, 4 buku ini sedang dalam proses difilmkan, tapi karena pandemi saat ini, jadi mau tidak mau mungkin agak mulur ya. OTW Nikah itu dari kumpulan cerpen sebetulnya, kumpulan cerpen, tetapi 4 cerita di dalamnya kemudian diadaptasi, digabung, dan dipersiapkan menjadi satu film insya Allah. Kemudian Anak Penangkap Hantu, tadi karya Adam Putra Firdaus, lalu ada Cinta di Ujung Sajadah, dan Cinta Dalam 99 Namamu. Lanjut lagi. Iya, saya ingin minta izin untuk sebelum membahas kiat menyusun penulisan menarik, saya ingin sekali menyemangati Bapak Ibu sekalian ya, karena menulis itu profesi yang tidak ada bosnya. Bapak Ibu sekalian guru dan barangkali sudah nyaman mengajar ya, kenapa pula harus ya, kenapa pula nanti harus berpikir untuk mengirimkan karya ke media, kenapa pula harus berpikir untuk misalnya punya buku yang diterbitkan. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa penulis itu sedikit dari profesi yang sebetulnya tidak ada diskriminasinya. Baik kita secara bercanda sering saya sampaikan, baik kita penulis yang yang secara fisik mungkin
bening gitu ya, wajahnya bening gitu, maupun yang buram-buram gitu, itu juga nggak apa-apa ya, tetap punya peluang yang sama untuk menjadi penulis ya. Jadi tidak ada istilahnya ketika seorang penulis mengirimkan karyanya ke penerbit, tidak ada dia sampaikan kepada Bapak CEO penerbit, katakanlah misalnya Republika, bersama ini saya kirimkan naskah dan saya kirimkan foto 10R ya atau 17R dari tampak depan, tampak samping, dan tampak belakang. Itu tidak diperlukan. Ya, jadi ini buat saya salah satu profesi yang sangat nyaman gitu karena tidak memandang, tidak membedakan fisik seseorang. Bahkan saya punya teman-teman di komunitas bisa menulis yang mereka mempunyai keterbatasan ya, yang ada yang cerebral palsy, ada yang tunanetra gitu, tetapi mereka menulis dan mereka sudah menghasilkan buku, tidak hanya 1 atau 2 buku, tapi sudah cukup banyak buku yang sudah mereka hadirkan gitu. Dan ini salah satu kebanggaan buat saya bahwa profesi penulis ini profesi yang tidak melihat wajah, tidak melihat fisik, tidak melihat tinggi badan berapa ya. Ini juga termasuk yang tidak perlu kita sampaikan kepada redaksi ya ketika kita mengirimkan karya bahwa sebagai informasi tinggi badan saya adalah, kemudian berat badan dan sebagainya, tidak ya. Jadi semuanya semua punya peluang yang sama untuk menjadi penulis ya, terlepas dari fisik. Menulis ini juga profesi yang kalau menurut saya sangat mudah dilakukan terkait penyesuaian gitu. Maka dalam pandemi saat ini ya, ketika wabah merebak ya, dan kita tidak bisa kemana-mana, sebagian besar kita terpaksa bekerja dari rumah ya, mengajar pun mungkin dari rumah gitu ya. Tapi kebanyakan guru yang saya tahu tetap hadir ke sekolah juga ya. Tetapi teman-teman bisa bekerja dari rumah gitu. Dan penulis ini profesi yang teman-teman satu memiliki fleksibilitas secara waktu ya, boleh kapan saja, boleh menulis pagi, boleh menulis malam, boleh menulis siang hari ya, silakan. Kemudian juga memiliki fleksibilitas tempat ya. Saya kebetulan sama suami dari awal tidak diizinkan untuk bekerja, tidak diizinkan ngantor gitu, kecuali bekerja dari rumah gitu. Sehingga saya kira ini profesi yang sangat-sangat ideal ya. Pekerjaan apapun yang sekarang Bapak Ibu miliki sangat bisa dinikahkan dengan penulis. Ya, sangat bisa dinikahkan dengan profesi penulis, maksudnya bukan nikah lagi ya, nanti istri kedua jadinya. Kemudian penulis ini adalah profesi yang kerjanya 1 kali. Katakan begini, Bapak Ibu menulis sebuah cerita pendek. Ketika Bapak Ibu menulis cerita pendek, menulisnya 1 kali. Tetapi peluangnya adalah bahwa tulisan cerita pendek itu kemudian bisa Bapak Ibu kirimkan ke koran atau ke majalah atau ke media online misalnya. Ya, itu berarti kerja sekali. Dapat honor nggak? Dapat honor ya, honor pemuatan dapat, baik dimuat di media cetak maupun dimuat di media online. Baik. Kemudian ketika cerpen itu, katakanlah Bapak Ibu punya 12 cerpen ya, yang masing-masing kerjanya hanya sekali untuk 1 ide itu, dari 12 cerpen itu kemudian dibukukan. Ketika dibukukan dan Bapak Ibu kirimkan ke penerbit dan diterbitkan, Bapak Ibu dapat lagi nggak honornya? Dapat ya. Artinya apa? Penghasilannya sudah 2 kali nih, meskipun kerjanya cuma sekali. Kerjanya di awal saja. Ya, karena ketika kompilasi, editing dan lain-lainnya itu ya sudah penerbit yang bisa mengerjakan ya. Tidak lagi harus penulis ya. Kemudian ketika katakanlah kumpulan cerpen atau misalnya tadi novel ya. Kalau novel berarti edisi misalnya 12 bagian atau 15 bagian. Kerjanya sekali. Tetapi ketika dimuat di koran ya dapat honor, kemudian ketika diterbitkan dapat honor lagi, kerjanya tetap sekali. Ketika kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa asing, Bapak Ibu dapat lagi penghargaan. Ya, dapat lagi penghargaan terhadap karya cipta Bapak Ibu. Ketika kemudian disinetronkan, dapat lagi gitu. Kerjanya berapa kali? 1 kali. Tetap 1 kali gitu. Dan saya kira tidak banyak profesi yang memberi ruang seperti ini gitu. Ketika kemudian buku Bapak Ibu yang diterbitkan bestseller, lalu menempati rak-rak buku paling laris ya di toko buku gitu. Dan produser itu sering, ini salah satu rahasia, produser itu sering jalan-jalan ke toko buku. Jadi biasanya mereka sering warawiri di toko buku ya. Atau ada orang dari production house-nya yang mereka sering jalan-jalan ke toko buku. Nah, ketika produser melihat buku Bapak Ibu yang bertengger di rak bestseller tadi, ya kemudian Bapak Ibu difilmkan
ya, ada produser yang cocok dengan karya Bapak Ibu dan kemudian memutuskan menawari Bapak Ibu untuk karyanya difilmkan, maka ketika karya difilmkan ada lagi benefit yang lain bagi Bapak Ibu, walaupun sebagai waktu dan energi tetap cuma sekali yang Bapak Ibu lakukan di awal gitu. Jadi ini salah satu profesi yang kalau buat saya benefitnya luar biasa gitu. Dan sebuah karya itu, sebuah tulisan itu abadi. Ya, saya sering mengatakan kita semua ini memilih sebetulnya cara untuk dikenang. Apakah kita hanya ingin dikenang dengan 3 baris ya saat kita wafat nanti? Yang pertama nama, kemudian tempat dan tanggal kita dilahirkan, ya, atau dan kemudian tanggal kita meninggal gitu ya, atau kita ingin dikenang ya dalam rentang waktu yang sangat panjang ya, beberapa manuskrip itu ada yang sampai 2000 tahun ya, bahkan berabad-abad gitu, dengan tulisan yang kita buat ya. Tentu saja di sini penting sekali makanya untuk menulis sebaik yang kita bisa, agar apa, semakin baik kita menulis maka semakin baik insya Allah, semakin abadi insya Allah tulisan kita. Dia akan hidup dalam diskusi, dia akan hidup. Saya tidak sarjana, saya gagal jadi sarjana karena dulu sakitan. Jadi saya tuh pelajar teladan, juara umum di SMP, juara kelas di SMA, meraih beasiswa, meraih istilahnya tiket terusan ya, saya bisa kuliah di IPB, tapi saya gagal menjadi sarjana karena sakit-sakitan, jantung, paru-paru, gegar otak, saya punya tumor ada 5, dioperasi masih ada lagi. Tetapi sekarang saya haru melihat berapa banyak mahasiswa ya, berapa banyak bahkan yang pasca sarjana ya. Jadi mereka menyusun skripsi dari buku Asma, mereka menyusun tesis ya dan penelitian-penelitian lain. Jadi buat saya ini salah satu kehormatan ya sebagai penulis, dan hal yang sama bisa Bapak Ibu dapatkan ya. Jadi itu penulis dan kerja satu kali. Baik. Next lagi. Pertanyaan yang paling sering adalah perlukah bakat dalam menulis? Ya, perlukah bakat dalam menulis? Kalau buat saya ya, saya sendiri termasuk, jujur ya, pengakuan, saya sendiri termasuk yang merasa tidak berbakat, bahkan amat sangat tidak berbakat dalam menulis. Jadi kalau Bapak Ibu ya, rekan-rekan sekalian yang menyimak di YouTube juga, merasa misalnya tidak punya bakat dalam menulis, berarti sama dengan Asma Nadia ya, kita boleh tos ya, sama dengan Asma Nadia. Saya merasa tidak punya bakat dalam menulis. Dan apakah kemudian tidak bisa jadi penulis? Ternyata ya, bahwa ada salah satu sastrawan kita ya, yang menyebutkan rumusan nih, komposisi nih, berapa persen bakat diperlukan dalam profesi penulis. Kita buka. Ya. Pertama adalah, boleh slide-nya? Diperlukan, ya, bukan bakat dulu, 5% keberuntungan. Ya, 5% keberuntungan, kalaupun bakat diperlukan, hanya 5%. 90%-nya apa? 90%-nya adalah kerja keras, Bapak Ibu. Ya, slide-nya boleh dibuka ya. 90%-nya adalah kerja keras. Artinya, kalau Bapak Ibu merasa tidak berbakat, tidak masalah. Yang penting berlatih, yang penting berproses, yang penting perbanyak jam terbang ya dalam menulis ya, perbanyak jam terbang dalam menulis. Kemudian kalau Bapak Ibu merasa tidak berbakat juga tidak apa-apa. Bapak Ibu merasa wah jauh dari pusat gitu ya, saya di daerah, tinggal di pegunungan, atau saya tinggal di pelosok atau di lembah mana yang sangat jauh dari jangkauan ya, dari teknologi, sangat jauh dari penerbit-penerbit besar gitu. Tidak masalah. Kenapa? 90%-nya tidak tergantung kepada penerbit tadi. 90%-nya tidak tergantung kepada posisi Bapak. 90%-nya untuk menjadi seorang penulis tergantung atau ada di tangan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu punya 90% yang bisa menentukan apakah Bapak Ibu menjadi penulis atau tidak. Kalaupun ada bakat ya, adalah mungkin 5%-nya. Di mana posisi keberuntungan ya? Kenapa kita perlu keberuntungan nih Mbak Asma gitu? Oh, kita perlu keberuntungan, tapi juga peluangnya juga hanya 5% keberuntungan itu. Keberuntungan ini mungkin yang membuat seorang penulis lebih dulu bertemu dengan atau berkenalan dengan penerbit. Ya, berkenalan dengan penerbit Republika, penerbit Bentang, penerbit Gramedia Pustaka Utama ya. Dia punya tiba-tiba ketemu ya dalam sebuah acara, kemudian wah kayaknya wajah Anda ini wajah seorang penulis, boleh nggak saya dikirimin 20 cerpen Anda? Karena saya ingin nih ada ya wajah penulis ya. Tapi intinya apa? Untuk menjadi seorang penulis hanya diperlukan 5% bakat. Jadi yang sampai saat ini merasa tidak berbakat dalam menulis,
tidak apa-apa. Dan buat Bapak Ibu ya, bagi Bapak Ibu ini penting sekali untuk meluruskan pemahaman ya, untuk punya persepsi yang sama terkait ini, agar kita juga tidak menjadi orang yang mudah menghakimi anak didik kita bahwa mereka tidak berbakat. Ya, karena banyak yang tidak berbakat. Tompi, dokter Tompi yang saya tahu itu dulu sama ketika di sekolah dibilang suaranya kayak kaleng rombeng. Ya, suaranya ternyata jadi penyanyi gitu ya. Jadi banyak orang-orang yang kita anggap mungkin nggak punya bakat tapi ternyata kemudian berproses ya. Jadi jangan lemah, jangan menyerah gitu ya. Bisa insya Allah ya, kita punya 90%-nya. Baik. Kemudian penting mana kira-kira ya? Apakah dalam menulis itu yang kita perlu perhatikan why atau how ya? Kenapa kita menulis, alasan kita menulis, motivasi kita menulis, atau bagaimana kita akan menulis ya terkait teknik. Saya banyak sekali mendapatkan pertanyaan-pertanyaan dalam bengkel-bengkel kepenulisan, sebenarnya dia berapa panjang sebuah cerpen, berapa panjang sebuah novel. Mbak Asma, bagaimana kalau buntu? Bagaimana kalau mentok ketika menulis? Terus saya tanya, kamu sudah menulis? Jawabannya, belum Mbak, tapi saya pengen siap-siap. Kalau saya buntu gimana? Tapi kamu belum menulis? Belum Mbak, cuma mencoba antisipatif gitu ya, mencoba mengantisipasi kalau buntu seperti apa. Baiklah ya. Ada lagi yang bertanya, Mbak Asma, bagaimana mencari ide? Jadi pertanyaan seputar teknik itu banyak sekali gitu. Tapi jarang sekali yang bertanya, misalnya bagaimana menemukan alasan yang kuat untuk menulis. Dan alasan yang kuat untuk menulis ini, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, adik-adikku, alasan yang kuat dalam menulis ini akan membantu kita sebetulnya bisa menyelesaikan berbagai kendala-kendala dalam kepenulisan. Gak punya ide, tapi kamu punya alasan. Tapi kita punya motivasi yang kuat bahwa nggak bisa enggak, kita harus jadi penulis. Maka selesai, kita akan mencari ide, kita akan berburu ide. Ada yang, buntu, nggak tahu mesti meneruskan naskah, ini naskah baru 34 halaman sudah tidak bisa lagi terus gitu ya. Kalau kita punya motivasi yang kuat, kita akan mencari cara, kita akan mendefinisikan buntu itu ada beberapa hal ya, harus dicari penyebabnya, apakah buntunya karena teknis ya, atau buntunya karena kita mungkin sedang jenuh ya, buntunya karena teknis bisa lagi diuraikan, apakah buntunya karena dari awal riset kita tidak selesai, dari awal riset kita masih berantakan, sehingga akhirnya ibaratnya bikin kue, bahan-bahannya belum gitu. Bagaimana kuenya bisa selesai? Ataukah buntunya karena kita kurang sering berlayar di dunia kata. Jadi mau nggak mau harus dekat-dekat nih dengan KBBI ya. Jadi buat Bapak Ibu sekalian, rasa motivasi yang kuat ya, rasa cinta terhadap ditambah ya cinta dengan apa yang kita lakukan itu akan cukup kuat menjadikan kita penulis. Saya nggak percaya orang malas dan saya juga tidak percaya pelajar malas. Saya percaya orang atau pelajar yang tidak termotivasi. Contohnya bagaimana? Contohnya begini. Kalau kita anggaplah kita saat ini ya, kan bagi penulis itu imajinasi senjata utama ya. Anggaplah saat ini kita tidak berada terpisah ya, tidak berada di rumah masing-masing ya. Anggaplah ini benar-benar kita berada dalam satu ruangan kelas. Kalau saya bertanya ya, adakah, jadi anggap saya nggak menyebutkan, atau Mas Tukijo ya, Mas Tukijo moderator kita ya, anggaplah Mas Tukijo punya mobil Alphard di depan. Kalau saya tanya kepada Bapak Ibu ya, rekan-rekan sekalian, adakah yang bersedia mencucikan mobil Alphardnya Mas Tukijo ya, yang berdebu ya, dari daerah jauh ya, Jakarta nih ya, kita ketemu ya Mas Tukijo ya, ada nggak yang bersedia? Boleh menggeleng, boleh mengangguk. Saya lagi melihat layar teman-teman nih ya. Ada nggak yang bersedia mencucikan mobil Mas Tukijo? Enggak. Ya, kecuali baik hati, ikhlas luar biasa, berbudi luhur, saya kira sebagian besar kita akan mengatakan, kenapa gue mesti nyuciin mobilnya Mas Tukijo gitu. Mas Tukijo saudara bukan gitu ya, suami bukan gitu ya, sepupu bukan, atasan bukan gitu. Alasannya apa gitu? Nggak ada gitu. Tapi kalau saya katakan ya, ini di luar, anggap kita di kelas tadi ya, di luar tuh ada mobil Mas Tukijo ya. Kalau Mas Tukijo bilang, barang siapa yang mencucikan mobil saya, jika perempuan akan dijadikan istri, enggak, itu dongeng yang lain ya. Barang siapa yang mencucikan mobil saya, akan saya berikan hadiah uang tunai 500 juta rupiah. Lari nggak kita sama-sama ke depan? Nggak tahu dengan teman-teman, tapi saya bakal lari. Saya akan ikutan tuh ya. Karena 500 juta kerjaan mencuci mobil tuh berapa lama sih? Nggak sampai 1 jam gitu kan. Jadi buat teman-teman sekalian, saya nggak percaya males. Ya, jadi kalau Bapak Ibu tidak menulis, bukan karena Bapak Ibu malas.
Kalau Bapak Ibu tidak menulis berarti Bapak Ibu masih punya PR ya, dan saya berharap Bapak Ibu rekan-rekan ada sekalian mencoba mencari ya penyelesaian dari PR itu, ya ini pekerjaan rumahnya adalah apa alasan? Cari alasan yang kuat kenapa Bapak Ibu rekan-rekan harus menulis. Kenapa tidak bisa tidak harus menulis? Dan alasan ini silakan dicari. Bagi saya salah satu alasannya adalah saya dulu tadi saya cerita, saya sakit-sakitan. Ya, saya kecil menghabiskan waktu lebih banyak di rumah sakit ya dibandingkan di sekolah. Saya punya ibu yang nggak sakit tapi menemani saya itu bertahun-tahun. Saya gegar otak itu dari umur 7 tahun, saya umur 17 tahun, berarti selama 10 tahun saya masih berobat ke rumah sakit Islam. Ya, ke dokter saraf. Saya jantung paru-paru itu ibu menemani ya sampai gigi saya tuh dulu ada 14 akar yang dicabut karena gigi gigi lamanya tidak tanggal, tapi yang barunya sudah ada gitu. Jadi kayak gigi serigala gitu. Akhirnya ada 14 akar dicabut. Dan itu ibu yang selalu menemani gitu. Dan ketika kemudian saya berusaha jadi pelajar yang baik gitu. Saya dapat berbagai fasilitas, saya diterima di SMP favorit, saya diterima di SMA favorit, saya bisa diterima tanpa tes ya ke perguruan tinggi gitu. Tapi kemudian tahun kedua kondisi kesehatan saya memburuk. Ya, kepala tuh pusing-pusingnya, kalau udah pusing saya kayaknya pengen saya benturkan ke tembok gitu, saking pusingnya. Ya, minyak angin tuh bisa sampai botol yang besar itu saya tuangkan rambut dan nggak berasa apa-apa gitu. Dan ketika saya kemudian harus mundur ya, disarankan oleh dokter untuk mundur dari kampus, yang ada adalah perasaan bersalah saya. Dan waktu itu saya berpikir saya harus jadi apa nih gitu, yang tidak kira-kira tidak membutuhkan banyak hal gitu, kira-kira tidak membutuhkan yang skillnya bisa dipelajari, yang kira-kira tidak membutuhkan ijazah ya, ijazah sarjana gitu, yang tidak saya miliki gitu. Dan kemudian saya melirik menulis. Ya, oke, saya belajar menulis. Dulu memang suka pelajaran mengarang. Saya coba belajar menulis ya, ditolak, tidak diterbitkan. Ya, saya juga mengalami ya tahun 92 saya meraih penghargaan ya, tapi saya punya buku itu baru tahun 99 akhir, hampir tahun 2000 baru ada buku diterbitkan. Jadi prosesnya panjang ya, tidak semudah itu gitu. Kalau istilah anak sekarang tidak semudah itu Ferguson ya, tidak semudah itu. Wah, Asma Nadia punya novel 60, wah Asma Nadia punya buku yang difilmkan, tidak. Dari tahun 99 buku pertama saya diterbitkan, film pertama itu baru ada tahun 2009. Artinya 10 tahun. Ya, 10 tahun prosesnya gitu. 10 tahun saya terus berproses, saya terus belajar gitu, saya terus menulis, saya tidak berhenti. Tetapi saya percaya selalu ada ruang bagi mereka yang berusaha, selalu ada ruang bagi mereka yang terus menekuni bidangnya, tidak menyerah ya. Baik, jadi temukan, kalau buat saya salah satu motivasinya saya ingin membuat ibu saya bangga. Dan semakin tua ya, ayah saya usianya sudah 78 tahun, beliau adalah pengarang lagu. Kalau Bapak Ibu angkatannya Dewi Yul ya, tahu mungkin lagunya Dewi Yul yang Kau Bukan Dirimu Kini Baru Kau Rasa, itu lagu yang dikarang Papa. Kemudian lagu yang dinyanyikan di Unyil ya, si Unyil, Hello Hello Sayang, lagu dangdut itu juga lagu Papa ya. Tapi perlu perjalanan yang panjang gitu, perlu perjalanan yang panjang. Dan kalau buat saya ingin memberikan kebanggaan. Dan orang-orang tua makin tua, saya lihat bapak saya dan ibu saya sekarang ini hidup dari ayah saya punya clipping. Jadi berita anak-anaknya, kakak saya juga penulis, Mbak Helvitiana Rosa, berita anak-anaknya yang di media, di koran, di majalah, itu dia clippingin, ya, dia masukin dalam satu tempat, dan kemudian itu dia bawa kemana-mana. Itulah kebanggaan. Itulah ijazah saya gitu ya, di hadapan papa. Dan teman-teman bisa, ya Bapak Ibu bisa cari alasan yang lain. Misalnya, setiap kita punya kekayaan. Pengalaman itu kekayaan yang luar biasa. Setiap kita punya kekayaan, setiap kita punya pengalaman yang sangat yang menempa kita menjadi sosok yang lebih baik, lebih kuat ya. Setiap kita pasti pernah mengalami jatuh bangun. Tapi apakah anak-anak kita tahu apa yang kita alami? Belum tentu. Bagaimana agar mereka tahu? Kalau kita ceritakan bisa. Tapi kalau kita ceritakan, kayak saya misalnya menceritakan ke anak saya, Bunda awal menulis itu ketika Bunda di SMA. Jadi Bunda akan menceritakan bagaimana proses Bunda menjadi penulis dimulai dari Bunda SMA. Anak saya akan berhitung, Bunda SMA umur sekian belas tahun, sekarang Bundanya udah hampir 50 tahun. Wah berarti gitu, wah ini bisa 7 hari 7 malam tidak selesai-selesai ya. Tetapi jika kita tuliskan, barangkali entah nanti jalannya apakah akan diterbitkan buku yang kita tulis tentang pengalaman-pengalaman, kekayaan-kekayaan yang kita miliki, entah akan diterbitkan, entah menjadi kekayaan, entah menjadi rujukan nanti referensi bagi anak cucu kita, tapi itu akan pasti akan bermanfaat.
Terlebih kita tahu bahwa generasi sekarang ini banyak sekali ya yang mendapatkan hal-hal serba mudah, gitu ya, serba mudah, serba gampang, serba cepat, ya, dan mereka kurang belajar, dan mereka bisa belajar dari apa yang kita lalui. Ketika saya mengatakan ini, ada seorang ibu yang bilang, Mbak Asma Nadia, namanya Ibu Paridah, ya, Mbak Asma Nadia, saya akan membuat catatan hati, ya, saya membuat seri buku catatan hati, ya, semua buku Asma Nadia yang pakai catatan hati itu semuanya pengalamannya. Jadi dia bilang saya akan membuat, saya pulang, saya akan mulai menulis catatan hati Ibu Paridah. Gak apa-apa, gitu ya. Tulis dulu. Jadi temukan motivasi. Itu salah satu motivasi. Motivasi lain adalah Bapak Ibu kalau misalnya merasa saat ini terlalu banyak energi negatif di sekitar kita, energi negatif di sosial media gitu. Maka jadilah orang yang lewat tulisan-tulisannya, minimal latihan menulis status dulu boleh ya, latihan menulis status dulu di sosial media mereka. Jadilah orang yang menyejukkan. Kita perlu lebih banyak orang-orang bijak menulis supaya apa? Kebijaksanaan dia bisa menyebar ke banyak orang. Kita perlu orang-orang yang cerdas menulis supaya kecerdasan itu menebar, menyentuh ke banyak orang. Kita perlu orang-orang yang sabar menulis, ya, supaya nggak cuma kita yang sabar gitu, tapi sekitar kita bisa kita ajak untuk sabar gitu. Dan ketika kita bicara buku, kita bicara kalau kita berbicara kita hanya 1, 2, 3, berapa puluh orang, berapa ratus orang gitu dalam satu ruangan. Tapi kalau kita menulis, kita bisa menjangkau ribuan, puluhan ribu, bahkan kita bisa berada di banyak tempat dalam satu waktu. Ya, ini yang membedakan penulis ya dengan profesi lain. Jadi buat teman-teman sekalian, cari motivasinya. Dan bagi yang muslim, setiap kali dia menulis, setiap kali dia mengajak kepada sebuah kebaikan, dan ada pembaca yang terikut, ada pembaca yang tergerak, membuat lompatan sederhana yang membuat dirinya menjadi hamba Allah yang lebih baik, maka selama itu pula kita akan mendapatkan pahalanya. Jadi buat saya salah satu motivasi menulis adalah ini adalah investasi akhirat saya. Selama kita ikhlas ketika menulisnya. Baik, lanjut. Kita masuk ya ke lebih dalam tentang menulis. Oke ya. Menulis bagi saya ya, punya ide bagus untuk menulis oke. Tapi sebetulnya menulis lambat laun bagi saya bukan sekedar ide yang bagus. Ya, menulis itu seringkali berawal dari keresahan. Kenapa resah? Ketika saya menulis catatan hati seorang istri, ini buku yang membuat para suami, ya bahkan beberapa teman saya laki itu melarang istrinya membaca catatan hati seorang istri. Alasannya takut istrinya jadi jadi pinter gitu ya, takut istrinya jadi tahu nih modus-modus para suami dan sebagainya gitu. Tetapi saya menulis catatan hati seorang istri yang merupakan pengalaman nyata para istri yang mengabadikan luka-luka para istri ya, itu berawal dari keresahan gitu. Keresahan dari seorang istri yang curhat ke saya lewat email, bagaimana dia pengen bunuh diri. Ya, dia pengen bunuh diri karena suaminya selingkuh ke semua orang. Ke semua orang, maksudnya ke semua perempuan ya, selingkuh ke pembantu rumah tangga, ke tetangganya, kemudian ke rekan di kantornya gitu. Jadi akhirnya dia merasa dia udah berusaha menjadi istri yang baik, dia lagi sakit juga, dia pengen bunuh diri gitu. Kemudian ada istri-istri yang merasa Mbak Asma, saya setiap kali suami saya mendekat ke saya, Mbak Asma, saya merasa kayaknya saya mati nih sekarang. Kekerasan dalam rumah tangga itu masih terjadi. Dan itu sesuatu yang harusnya udah tua gitu secara umur gitu, tapi masih saja menimpa para perempuan, para istri. Saya resah. Belakangan resah saya ditambah dengan curhatnya para anak ya. Anak yang mengatakan, Bunda, saya tahu ibu saya selingkuh. Bunda, saya tahu ayah saya selingkuh, tapi ibu saya nggak tahu. Apa yang harus saya lakukan, Bunda? Atau ada yang curhat, Bunda, saya pelajar SMA dan ibu saya sakit-sakitan. Ayah saya pergi kerja ya keluar pulau ya, di luar Pulau Jawa, dan tidak pernah lagi memberikan kabar. Bunda mau nggak beli ginjal saya? Bayangkan, itu anak SMA, saya nangis loh, karena buat saya ini anak SMA harusnya tenang-tenang belajar ya, ikut acara segini gitu. Tapi dia harus berpikir bagaimana menafkahi ibunya yang sakit, memberikan obat buat ibunya, bagaimana dia harus mengurus adik-adiknya. Maka saya buat catatan hati seorang istri, saya buat surga yang tak dirindukan ya. Untuk apa? Untuk protes saya gitu. Protes saya untuk agar supaya Nun di sana pembaca ya, mudah-mudahan tidak hanya pembaca perempuan tapi juga pembaca laki-laki ya, berpikir jauh gitu. Untuk apa? Berpikir
dan berusaha lebih sungguh-sungguh menjadikan rumah mereka surga bagi mereka. Ya, kemudian saya menulis Derai Sunyi, ya, yang mendapatkan penghargaan Majelis Sastra Asia Tenggara selama 10 tahun Mastera. Diterbitkan lagi dengan judul Bidadari Berbisik. Kenapa saya tulis? Ini juga berawal dari keresahan. Saya nulis karena saya resah. Saya baca headline koran. Nah, ini salah satu sumber ide. Jadi kalau Bapak Ibu ya tidak punya ide, pengen menulis tapi kehabisan ide, buka koran lebar-lebar, dan itu di setiap halamannya ada puluhan ide-ide cerita yang bisa kita buat, yang bisa kita bingkai dengan imajinasi, ya kita kasih frame, ya, sehingga dia menjadi fiksi. Dan saya menulis Bidadari Berbisik karena saya sedih gitu. Saya baca sebuah berita tentang penganiayaan pembantu rumah tangga di Surabaya. Dan penganiayaan itu sampai dia meninggal. Dan penganiayaannya itu biadab sekali gitu ya, mohon maaf ya. Kejam sekali, sadis sekali, sampai ditemukan, dilaporkannya cuma jatuh ya, ini asisten rumah tangga jatuh ya, meninggal. Tapi ternyata ditemukan di kerongkongan dia itu kotoran manusia. Jadi disiksa sampai disumpel gitu, kotoran manusia, dan dia meninggal gitu. Saya berpikir banyak di antara kita yang bisa melakukan banyak hal karena ada yang membantu gitu. Dan karena itu saya ingin menulis sebuah cerita yang membuat kita lebih menghargai, gitu. Membuat melembutkan ya, mengasah kepekaan hati kita, membuat kita lebih berempati gitu terhadap sekitar kita. Kemudian saya menulis Jilbab Traveler. Kenapa? Bukan sekedar muslimah berjilbab jalan-jalan, tidak gitu. Saya sendiri selama ini jalan-jalan itu lebih karena saya diundang untuk mengisi acara, menjadi duta ya bagi Indonesia ya. Dan saya menulis Jilbab Traveler kenapa? Karena saya menyadari ternyata traveler di Indonesia ya sebagian besar yang terkenal itu bukan muslim. Dan karena bukan muslim, mereka tidak bisa ketika ditanya di sosial media bagaimana sholat di perjalanan, mereka tidak bisa menjawab. Betapapun mereka ingin membantu, bagaimana mencari makanan halal ya di Beijing, ya. Mereka nggak bisa gitu. Wah, nggak tahu gitu ya. Nah, karena itu kita butuh, dan lebih banyak adik-adik kita yang makin rekan-rekan yang terpaksa mau tidak mau misalnya terbang ya, mendapatkan kursus pendek, kursus singkat mungkin gitu, atau mendapatkan beasiswa keluar gitu. Dan saya ingin mereka tidak hilang nih keindonesiaannya, tidak hilang ya. Kalau dia muslim maka tidak hilang identitas keislamannya ya. Jadi itu menulis salah satu, ini poin ketiga, ini adalah resep buku bestseller ya menurut saya. Ya, resep buku yang akan menarik jika teman-teman tulis ya, adalah buku atau tulisan yang teman-teman hadirkan bukan hanya sekedar sebagai hiburan, tetapi dia akan lebih menarik, dia akan memiliki daya tarik yang lebih tinggi ketika teman-teman menulis buku yang dia terasa bagi pembacanya sebagai sebuah kebutuhan. Gitu, dan saya tidak menyangka bahwa sebuah buku gitu bisa bisa menimbulkan rasa kebutuhan gitu. Sampai suatu ketika ada seorang istri yang menghubungi saya di sosial media dan bertanya, Mbak Asma, rumah tangga saya terancam perceraian. Saya ingin sekali membaca buku catatan hati seorang istri, tapi sudah tidak ada bukunya. Waktu itu bukunya memang sudah tidak ada di penerbit ya, tidak ada di toko buku, maaf gitu. Dan saya waktu itu ada bazar, terus dia bilang saya ada bukunya yang tapi udah robek ya, di buku display di toko buku, saya mau beli tapi orang toko bukunya nggak ngasih gitu. Itu beneran dia datang gitu, dia menghubungi saya hari sebelumnya, besoknya itu pukul 3 sore kita ketemu gitu di acara, kebetulan saya lagi ada acara dan ada bazar biasanya gitu. Jadi ini salah satu, cari cara supaya buku kita gitu menjawab kebutuhan. Salah satu tandanya begini. Kalau Bapak Ibu, rekan-rekan, adik-adik sekalian ke toko buku ya, atau melihat nih sekarang buku online gitu ya, situs-situs online penjualan buku dan mencari buku, namun tidak menemukan buku yang dicari, berarti jadilah yang menulisnya. Karena kalau Bapak Ibu membutuhkan buku itu, berarti bukan tidak mungkin ada banyak orang lain yang mereka juga membutuhkan bukunya. Baik, lanjut lagi. Slide-nya, ya. Menulis, wah nggak punya bakat, nggak bisa dan sebagainya. Menulis itu murni keterampilan. Ya, keterampilan sama seperti menjahit, memasak ya Bapak Ibu. Jadi karena dia keterampilan itu bisa dipelajari. Yang membedakan adalah bagaimana kita tetap punya semangat untuk bisa terus berproses, ya, untuk bisa terus menekuni. Sehingga yang tadinya tidak bisa menjadi agak bisa menjadi bisa menjadi mahir.
gitu ya. Jadi buat Bapak Ibu sekalian, menulis itu belum bisa sekarang nggak apa-apa. Menulis itu keterampilan dan keterampilan itu bisa dipelajari. Jadi ini yang bisa kita luruskan ya. Saya dulu tidak terbayang menulis buku Bidadari untuk Dewa, ini novel Asma dari pengalaman nyata dan tebalnya 530 halaman. Dulu nggak terbayang. Tapi juga buku ini baru hadir sekarang gitu, setelah saya udah 20 tahun menulis gitu. Jadi mau nggak mau akan menjadi lebih mudah, dan lebih mudah. Lanjut lagi slide-nya. Baik ya. Dan latihan menulis termudah. Apa latihan menulis termudah? Menurut saya latihan menulis termudah adalah menuliskan kisah-kisah nyata. Buku-buku yang rekan-rekan lihat di sini ini adalah buku yang sebetulnya merupakan non-fiksi ya, karena merupakan kisah nyata, tetapi dihadirkan dalam bentuk fiksi ya, supaya lebih dekat dengan pembaca, supaya lebih renyah bagi pembaca ya, dibandingkan kalau dihadirkan dalam bentuk non-fiksi. Ini menurut saya. Dan latihan menulis termudah itu adalah menuliskan pengalaman. Ya, bagaimana kita membedakan pengalaman untuk ditulis nih gitu. Pilih pengalaman yang paling berkesan, yang paling menyedihkan, yang paling menyakitkan, yang paling tak terlupakan ya. Jatuh cinta sama seorang gadis ya, mengungkapkan cinta yang nolak 17 ya. Jatuh cintanya satu orang gadis tapi yang nolaknya 17 orang. Bapaknya nolak, ibunya nolak, saudaranya 5 orang nolak ya, tetangganya nolak, sepupunya nolak gitu. Jadi akhirnya wah ini menyakitkan ya, nggak apa-apa gitu. Ingat bahwa pengalaman itu merupakan kekayaan, dan karena pengalaman itu merupakan kekayaan, dan pengalaman itu bukan sekedar kekayaan, tetapi kekayaan yang khas, yang cuma kamu punya, kamu yang mengalami. Yang lain nggak mengalami seperti itu, pasti beda gitu ya. Baik, jadi buat Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian nanti pulang ke rumah ya, boleh tuh difilter ya, boleh disaring ya. Kira-kira pengalaman apa sih yang saya punya, kekayaan apa sih yang selama ini saya nggak lirik, saya nggak anggap ini merupakan sebuah kekayaan, ternyata merupakan kekayaan gitu. Ternyata merupakan sesuatu yang sesuatu yang berarti tidak hanya buat kita tapi juga buat orang lain. Gitu ya. Oke. Jadi kalau saya sendiri menghadirkan kayak buku Istri Kedua yang saya itu pengalaman nyata. Jadi bukunya itu adaptasi ya. Sinetronnya itu adaptasi. Jadi bukunya sendiri merupakan kisah nyata. Ya, berbagai kisah yang mewakili sudut pandang istri pertama, sudut pandang istri kedua, sudut pandang suami yang berpoligami, sudut pandang suami yang akhirnya memutuskan tidak poligami setelah ingin berpoligami, dan sudut pandang anak dari istri pertama, sudut pandang anak dari istri kedua. Jadi buat saya, wah ini dari pengalaman dan banyak orang bisa merasa dekat gitu loh dengan dengan isu ya yang disampaikan. Baik, lanjut lagi. Ya, kunci tulisan menarik ya kita bahas di sini. Boleh lanjut, Mas? Ya, yang pertama ya sabar dulu. Ya. Kunci tulisan menarik kalau buat saya sebetulnya sederhananya 2 ya. Yang pertama tuh ide. Ya, ide ini berarti apa? Sesuatu yang baru, misalnya sesuatu yang belum pernah diangkat, sesuatu yang belum pernah sesuatu yang belum pernah dibahas ya. Ini salah satu tulisan menarik. Mungkin penulisannya biasa-biasa aja, penyajiannya mungkin biasa-biasa aja, tetapi dia akan menarik ketika gagasan yang diangkat merupakan sesuatu yang belum pernah diangkat atau jarang diangkat ya. Jadi ide itu pertama, perhatikan misalnya kalau kita ingin membuat sebuah tulisan yang menarik, cari ide yang menarik ya. Ide yang menarik itu biasanya kalau dia baru. Kemudian yang kedua, mungkin bukan sesuatu yang baru, tapi topiknya ya, idenya itu dekat dengan pembaca. Banyak orang akan bisa merasa terkait gitu. Banyak orang ini gue banget ya gitu. Dan salah satu waktu Asma menulis Surga yang Tak Dirindukan ya, itu ada beberapa acara nonton bareng dan Asma ketemu para istri yang mereka meluk saya dan mereka bilang, Mbak Asma, ini ceritanya persis seperti yang saya alami. Nah, itu berarti idenya dekat ya dengan pembaca. Yang kedua, untuk membuat sebuah tulisan menarik ya, setelah menggenggam ide nih, gimana kalau idenya biasa-biasa aja? Ya, boleh di slide-nya. Yang kedua adalah teknik penyajian, teknik penulisan ya. Teknik penyajian ini ada beberapa hal ya. Yang pertama, teman-teman pastikan bahwa sebuah tulisan yang menarik dia seharusnya memiliki judul yang menarik. Karena judul ini semacam gerbang ya, pintu gerbang yang membuat sebelum kita masuk ke sebuah rumah, nih kita memilih misalnya nih mau masuk rumah mana nih ya.
kita akan memilih yang gerbangnya paling menarik. Dan judul itu salah satu awal ya, selain cover buku, judul itu merupakan awal yang membuat seorang tertarik. Kalau Bapak Ibu mengirimkan karya ke majalah ya, atau ke media massa, ke koran ya, atau ke panitia lomba ya, maka yang pertama dilihat biasanya judul. Ya, judul, kemudian akan dilihat openingnya ya, akan dilihat endingnya. Biasanya seperti itu. Ya, jadi tidak langsung dibaca dari awal sampai akhir, tidak. Jadi akan dibaca lengkap-lengkap dulu ya. Tapi pertama pasti dilihat ide, dilihat judulnya, kemudian dilihat openingnya. Oke, lanjut lagi. Selain judul ya, sebuah tulisan akan menarik kalau dia memiliki konflik yang kuat, Bapak Ibu. Konflik ini ya, kalau dia non fiksi maka memiliki gagasan yang kuat ya untuk disampaikan di bukunya. Tapi kalau dia fiksi maka dia memiliki konflik yang kuat. Konflik ini adalah nyawanya sebuah cerita, ruhnya sebuah cerita. Kalau Bapak Ibu sempat menulis dan merasa bahwa tulisan Bapak Ibu misalnya belum menarik, coba dilihat konfliknya. Ini apa sih konfliknya? Gitu. Saya di Rumah Tanpa Jendela misalnya konfliknya gadis kecil yang tinggal di daerah lokalisasi, di mana rumah-rumah tanpa jendela berdempetan, pengen punya jendela satu aja di rumahnya. Dia nggak pengen punya Barbie, dia nggak pengen punya PlayStation, dia nggak pengen punya mainan yang lain, dia cuma pengen punya jendela satu aja di rumahnya. Ya, atau surga yang tak dirindukan ya. Jadi konfliknya jelas, konflik yang kuat ya. Bagaimana seorang istri merasa dikhianati oleh suami yang sebelumnya amat sangat sempurna gitu di mata dia, yang menyajikan istana yang sempurna. Keluarga ini seperti sebuah bangunan yang sempurna, tetapi kemudian pecah gitu, berkeping-keping setelah dia tahu tanpa sengaja bahwa suaminya punya perempuan lain. Pertanyaan berikutnya adalah, harus dibuka nggak depan suami bahwa saya tahu, atau saya simpan? Gitu. Nah, ini juga salah satu dilema ya. Jadi konflik yang kuat, perhatikan konflik yang kuat. Yang ketiga, dalam teknik penyajian ya, setting, daya tarik lain yang bisa kita jadikan kekuatan ya dalam sebuah tulisan untuk membuat dia lebih menarik adalah setting. Pilih latar ya, baik setting ini ada latar waktu, kemudian ada latar tempat ya. Pilih latar waktu dan latar tempat yang menguatkan tulisan kita. Ketika saya bikin Assalamualaikum Beijing gitu, saya harus memperhatikan nih, bisa nggak ya Assalamualaikum itu identik dengan Muslim, Beijing, Cina identik dengan bukan Islam. Ketika dinikahkan ya, Assalamualaikum Beijing gitu. Bagaimana dia bisa menjadi menarik? Saya harus memastikan bahwa tulisan yang hadir ya, secara setting kuat. Orang berasa dia di Beijing ya. Bukan kalau di Jawa Barat ada Bojong ya. Nanti Assalamualaikum Bojong ya, beda lagi ya. Jadi dia harus kuat. Ketika saya menggunakan setting di Surga yang Tak Dirindukan 2, saya menggunakan setting tempatnya di Budapest ya. Maka harus kuat nih warna lokalnya gitu, harus digali nih gitu. Baik situasi geografisnya gitu ya, baik juga, dan sekarang mudah ya dengan Google kita bisa memudahkan riset kita ya, bisa baca banyak blog ya, kemudian juga teman-teman bisa lihat apa sih yang berbeda gitu. Oh, di Budapest itu salah satu yang memiliki jejak kuat ya dari masa-masa kegemilangan Islam di Eropa. Maka ada jejaknya nih, ternyata pembawa bunga mawar ya ke Budapest itu ternyata orang Turki ya, dan dia dianggap sebagai bapak bunga mawar gitu istilahnya, yang membawa ke sana dan dihormati ya. Jadi cari hal-hal yang unik ya, kemudian cari karakter, apa sih bedanya karakter orang di sini gitu ya, di orang Budapest dengan misalnya orang-orang di Eropa lainnya, ada nggak perbedaannya gitu dengan orang Jerman, dengan orang Perancis gitu, ada nggak bedanya kira-kira? Kemudian nantinya bahasa ya, warna lokal. Jadi kuatkan settingnya, latar waktu dan latar tempatnya untuk tulisan teman-teman untuk membuat sebuah tulisan lebih menarik ya. Yang berikutnya, baik ya. Yang berikutnya penokohan. Penokohan ini adalah salah satu yang membuat sebuah tulisan fiksi menarik ya. Penokohan ini apa? Karakter yang kita bangun. Dan karakter yang menarik dia bukan cuma nama, dia bukan cuma Ani, Rina, Siti, Maya, ya. Tapi kita harus memberikan pakaian bagi Ani, Rina, Siti, Maya itu. Pakaian dalam arti karakter yang kuat, ya. Bukan hanya secara fisik, bukan hanya misalnya secara fisik, kemudian gaya dia berbicara, gaya dia berdandan dan sebagainya, ya, cara dia menegur, cara bagaimana reaksi dia ketika dia sedih, bagaimana reaksi dia ketika marah. Orang marah tuh beda-beda ya. Kecuali di sinetron Indonesia ya, banyak yang marahnya sama ya, melotot, zoom in ya. Tapi orang marah tuh beda-beda. Ada yang marah, saya punya ayah yang jarang sekali marah, tapi begitu marah ya, itu suaranya besar ya, nggak membentak tapi besar gitu, dan kita semua ciut gitu.
tanpa dia harus panjang lebar gitu, kita semua ciut. Ada orang yang marah itu saking marahnya nggak bisa berkata-kata gitu. Saya pernah nonton sebuah film, ada orang yang marah ya karena anaknya hamil di luar nikah dan dia cuma menatap anaknya dengan tatapan yang amat sangat dalam, dia tidak sanggup ngomong apa-apa. Kemudian yang dia lakukan apa? Dia berlalu meninggalkan anaknya setelah meninju tembok. Jadi ekspresinya macam-macam nih gitu. Jadi bagaimana kita membuat penokohan, mendefinisikan setiap tokoh. Jadi tokoh-tokoh itu bukan cuma nama, tokoh-tokoh itu harus memiliki karakter yang jelas. Kalau dalam Surga yang Tak Dirindukan, maka Meros dan Arini itu harus merupakan dua orang yang berbeda. Kalau enggak, ngapain seorang penulis menghadirkan dua tokoh perempuan? Kalau nggak ada bedanya gitu loh bagi pembaca gitu. Dan saya kira ini salah satu kekurangan dari penulis-penulis muda gitu saat ini, mereka menghadirkan tokoh tapi tokoh-tokoh tidak lekat, tokoh-tokohnya tidak memiliki karakter yang kuat gitu. Dan ini yang bisa teman-teman gali lagi ya, bagaimana teman-teman menggunakan tokoh ini sebagai salah satu daya tarik ya bagi sebuah cerita. Jadi penokohan yang menarik buat tokoh-tokoh yang berbeda. Caranya bagaimana nih kalau kita ingin menambah wawasan tokoh-tokoh ya dalam cerita kita? Banyak membaca. Ya, saya ketika membaca novelnya Najib Mahfuz ya, Lorong Hidak, itu saya sebel gitu karena menemukan sebuah tokoh yang tokohnya saya lupa namanya, menemukan sebuah tokoh yang tokohnya itu kerjaannya waktu itu zaman krisis ya di sana gitu, dan banyak orang-orang yang mencari, yang datang ke tokoh ini untuk dibuat cacat ya, dilukai wajahnya ya, dibikin sodet yang besar, kemudian dibikin cacat, dibikin lumpuh gitu. Jadi ini profesi si orang ini yang buat saya, yang orang serem gitu ya, itu orang datang ke dia untuk dibikin cacat supaya apa? Supaya mereka bisa mengemis. Karena pada saat itu mengemis menjadi lebih mudah untuk mendapatkan penghasilan gitu. Jadi penokohan yang menarik. Saya bacanya udah lama banget, sampai sekarang saya masih ingat. Ya. Jadi ini sebetulnya teknik penyajian ini menyangkut semua unsur sih, unsur-unsur intrinsik ya dalam cerita. Kemudian yang berikutnya boleh kita sambung lagi. Kita selesaikan hal ini ya. Yang lainnya adalah bentuk cerita ya. Permainan alur ya, permainan plot. Apakah cerita akan kita mulai dari awal ya, atau kita mulai di akhir ya? Apakah dia akan linear ya? Atau misalnya bagaimana? Kalau buat saya salah satu bentuk cerita yang menarik, yang berkesan sekali buat saya adalah cerpen Bang Hamsud Rangkuti. Ya, bagaimana Bang Hamsud Rangkuti membuat sebuah cerpen, saya lupa judulnya, tapi settingnya itu di bis antar kota ya, di bis antar kota, dan Masya Allah ya, ini salah satu keabadian penulis ya. Bang Hamsatnya sudah ada, tidak bersamai kita, tapi kita masih tetap hidup namanya gitu ya dalam diskusi-diskusi ya, dalam forum-forum ya, termasuk seperti ini. Dan Bang Hamsat itu membuat sebuah cerita yang di bis antar kota, tiba-tiba katakanlah ada satu penumpang yang supirnya sedang menyetel lagu Minang. Kemudian ada seorang penumpang yang bilang, saya ingin mendengarkan lagu Tapanuli. Kata supirnya, silakan, tapi saya nggak punya kasetnya. Kata si orang, saya punya kasetnya, saya selalu bawa kemana-mana. Ya, tidak lama lagu Tapanuli. Nanti kemudian ada seorang penumpang lain, wah saya pengen lagu-lagu dangdut gitu. Oh silakan, putar lagi, ganti lagi ya. Pas sampai 5 menit ada lagi yang pengen lagu daerah lain, ada lagi yang pengen lagu apa gitu. Sampai kemudian ada lagi yang minta diputar lagu Mars, ya, lagu-lagu perjuangan. Ya, kemudian ada seorang yang minta diputar lagu dan dia sudah mengeluarkan senjata, pistol. Dia bilang, dan saya akan menghentikan siapapun yang berusaha menghentikan lagu saya. Ini kan sebetulnya tentang keanekaragaman, ya, tentang kebinekaan kita gitu, tentang wawasan kebangsaan gitu. Tapi tidak dibuat ceritanya di lapangan upacara gitu ya, ketika upacara 17 Agustus dan sebagainya gitu ya. Tapi dibuat dengan amat sangat menarik. Ini bentuk cerita. Tapi ini adalah level yang lain yang kita akan lebih bermain ke sana ketika kita sudah terbiasa menangani unsur-unsur dalam cerita. Lanjut lagi. Sedikit lagi. Boleh slide-nya? Ya. Jadi yang terakhir adalah ya, ending yang berkesan. Ending ini bisa membuat pembaca memaafkan kesalahan-kesalahan seorang penulis. Jadi pastikan ketika teman-teman menulis ya, pastikan sudah memberikan ending yang terbaik. Ya, bukan endingnya yang wah biar surprise nih, biar kejutan gitu ya. Kemudian ternyata orang yang kita kira yang tetangga kita yang sikapnya selalu menyebalkan, ternyata
atau cowok yang kita taksir gitu ya, ternyata dia adalah makhluk angkasa luar gitu. Tapi nggak ada tanda-tanda, nggak ada lanjar sebelumnya gitu ya, hanya untuk memberikan efek kejut gitu ya. Jangan seperti itu gitu. Tapi ending yang berkesan, ending yang diingat, ending yang membuat pembaca gini ya gitu ya. Jadi buat teman-teman sekalian, cara belajarnya bagaimana nih supaya tahu judul, konflik kuat, setting ya, menambah wawasan penokohan, bentuk cerita, endingnya. Amati para pengarang ketika menulis ya, novelis-novelis yang karya-karyanya dikenal luas, bisa direkomendasikan. Amati bagaimana mereka menutup ceritanya. Bagaimana mereka mengantar kita dari perjalanan kita dari misalnya datar ya, makin naik, makin tinggi, kemudian pelan-pelan kita meluncur turun gitu ya, sampai akhirnya perjalanan kita selesai. Ya, perjalanan imajinasi kita selesai. Jadi teman-teman sekalian, ini salah satu. Kalau untuk tulisan aja ya, maka ide dan teknik penyajian. Kalau nggak punya ide yang bagus, yang baru, ide yang dekat dengan pembaca, maka pastikan kita menyajikannya dengan baik. Kalau kita nggak punya kemampuan ya, masih terbatas untuk teknik penyajian, coba cari ide-ide yang berbeda, ide-ide yang belum diangkat. Sesuatu yang biasa tapi bisa jadi dengan sudut pandang yang berbeda, dia menjadi lebih menarik. Lanjut lagi. Baik. Ya, boleh yang berikutnya? Ya, khusus untuk buku, saya kira kalau waktu kita terbatas, saya mungkin akan berhenti setelah slide ini ya. Khusus untuk buku, ada beberapa yang saya ingin tambahkan ya, ketika teman-teman membuat tulisan yang menarik ya. Kalau tulisan mungkin masih, dan dia dimuat di media massa ya, di media cetak ataupun media daring, itu mungkin masih hal lain. Tapi ketika dia dibukukan, maka ada unsur-unsur lain yang bisa membuat sebuah buku itu menarik ya. Buat saya buku yang menarik itu biasanya dia akan mendapatkan ruang ya di rak bestseller ya, akan mendapatkan perhatian banyak orang ya. Yang pertama, gagasan dan isi buku menarik. Itu tadi sudah kita bahas. Yang kedua, tadi ide berarti kan ya. Yang kedua, punya segmentasi yang jelas. Kalau dia buku remaja, terasa bahwa ini buku remaja. Bukan rasanya ini buku remaja tapi yang tulis bapak-bapak gitu ya. Ini buku remaja, ini yang tulis nih Ajma nih, kalau penikmat drama Korea ya. Emak-emak gitu yang nulis gitu ya. Segmentasinya jelas, terasa. Baik penggunaan bahasa, kemudian tren, kemudian isu yang digunakan, kemudian misalnya simbol-simbol atau lambang-lambang lah atau apalah yang kita digunakan di situ, itu segmentasinya jelas gitu. Kalau dia ke pernikahan, maka terasa bahwa ini buku pernikahan, ini buku dewasa. Kalau dia novel sastra, ini terasa gitu ya. Dan bukan misalnya, wah ini buku pernikahan tapi kayaknya kok kayak nggak believable ya, kayak nggak bisa dipercaya gitu. Kayaknya yang nulisnya remaja nih gitu ya, jangan-jangan belum lulus SMP gitu ya. Nah ini, ketika membawakan tokoh laki-laki misalnya, ya harus jelas juga di situ gitu ya. Ini segmentasinya jelas. Makin bagus, makin jelas segmentasi yang kita bidik ya, maka makin bagus kita membuat mengarahkan tulisan kita, menggunakan gaya pendekatan yang lebih tepat untuk segmentasi yang dituju. Berikutnya. Yang ketiga. Poin yang ketiga adalah salah satu rahasia bestseller. Tidak selalu, tapi salah satu rahasia bestseller adalah pembaca kita perempuan. Suka atau tidak pembaca kita perempuan. Dan karena ini ada pengarang-pengarang laki-laki yang menggunakan nama yang agak perempuan-perempuan. Bahkan saya punya teman yang nama penanya tuh nama pena perempuan gitu. Padahal dia laki-laki gitu. Karena untuk membidik ya pembaca perempuan tadi. Ya tidak selalu ya, kalau buku-buku motivasi mungkin berbeda. Tapi biasanya kalau novel gitu ya, banyak pembaca kita lebih banyak perempuan ya. Berikutnya, sosok buku. Nah, khusus untuk buku, sosok buku ini menentukan. Misalnya judul, cover, sinopsis, kemudian ada ada tagline biasanya, ada kalimat di depan buku, ya, yang bisa teman-teman, kayak misalnya saya di buku saya yang OTW nikah judulnya ya, itu ada kalimat misalnya berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kemudian, menikah saja dahulu baru pacaran kemudian gitu ya. Jadi ada semacam kalimat mungkin yang sedikit banyak bisa menjadi tambahan godaan gitu ya untuk membuat orang membeli bukunya. Sosok buku juga termasuk misalnya tidak boleh terlalu tipis, tidak boleh terlalu kecil. Buku-buku yang terlalu kecil tidak mendapatkan perhatian, tenggelam ya di tengah banyaknya buku-buku di toko buku. Yang kelima poinnya, dibutuhkan, itu juga sudah kita bahas ya, bahwa buku tidak hanya menjadi pembunuh waktu ya, pengisi waktu, tetapi buku yang kita tulis menjadi buku yang dibutuhkan pembaca. Lanjut. Ya, ada waktu. Jadi kalau ada beberapa buku yang memang pas gitu loh,
lahirnya tuh pas gitu. Termasuk misalnya ketika teman-teman ingin menggarap ya, seperti misalnya kayak sekarang ini kan lagi pandemi ya, ada beberapa novel teman-teman saya membuat novel terkait corona ya, dan sah saja gitu. Hanya saja kita harus berpacu dengan waktu. Jadi nggak boleh terlalu lama menulisnya agar dia hadir di waktu yang tepat ya. Beberapa buku misalnya ketika dulu tuh sempat ada Islam dan Demokrasi misalnya, itu buku-buku yang harus hadir gitu ya. Dia punya kebutuhan waktu gitu. Dia harus menuruti deadline tertentu, dan sekarang mungkin sudah terlalu banyak yang membahas itu gitu ya. Waktu yang tepat. Berikutnya promo ya. Jadi kalau teman-teman mengirimkan karya ke penerbit, perhatikan penerbitnya apakah punya akhlak promo yang bagus ya. Giat ya di media sosialnya, apakah mereka giat untuk membuat promo-promo ya, terutama di masa sekarang ya, mau nggak mau penerbitnya harus bermain juga di e-booknya. Lanjut lagi. Ya, sosial media buat Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, saya sangat menganjurkan Bapak Ibu untuk menggunakan sosial media sebaik-baiknya. Beri gambaran terhadap pemilik akunnya ya. Jadi bukan gambaran yang jelas saja, misalnya penulis ya, boleh sebutkan judulnya gitu. Jadi bukan seseorang yang mengembara di dunia kata-kata, rimba, belantara apa gitu, jadi nggak jelas. Beri profil yang jelas ya, boleh cover buku gitu ya, bukan profil misalnya detektif Conan atau misalnya bintang-bintang Korea gitu ya yang diajukan karena kita ngefans gitu ya. Tapi sosial media itu perwakilan, dan gunakan sosial media juga. Ini salah satu Bapak Ibu rekan-rekan, sosial media itu salah satu latihan menulis yang tempat untuk berlatih menulis yang paling baik. Karena kita keterbatasan, terutama kayak Twitter ya. Twitter itu ada keterbatasan karakter gitu, dan terpaksa kita berpikir untuk menulis dengan amat sangat efektif di situ. Ya, jadi saya sendiri sebelum saya posting sering edit dulu gitu ya. Oke, dan gunakan sosial media ini juga nanti untuk menjadi jembatan antara teman-teman dan pembaca, atau bahkan antara teman-teman dan penerbit nantinya. Lanjut lagi. Iya, salah satu buku yang menarik adalah dia punya pesan kalau buat saya. Tidak hanya indah secara estetika, tapi juga kalau bisa secara isi, dia punya sesuatu yang kuat gitu. Seorang penulis bagi saya adalah mereka yang memberikan suara terhadap orang-orang yang tidak punya suara, atau mewakili orang-orang yang tidak punya suara. Jadi itu salah satu menurut saya peran seorang penulis ya. Ada banyak suara-suara di sekitar kita yang tidak bisa ditampilkan di panggung yang lebih besar gitu, dan seorang penulis bisa menjadikan diri sebagai perwakilan ya, untuk bisa mewakili suara-suara di sekitar kita yang tidak berdaya, suara-suara yang tidak terdengar. Nah, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan masih ada waktu untuk tanya jawab ya, dan lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.